Oke, selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, yang membawa HP silakan di silent atau dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Untuk anak-anak silakan menjaga ketenangan. Kita akan berkebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Teduh. Roma pasal 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua putranya memuji kasihnya, memuji kasihnya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Jika sudah membuka kitabnya, mari kita baca ayat ini secara bergantian. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan Alkitab, silakan mohon dibantu untuk membuka Alkitabnya. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian, dan 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati untuk hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah untuk Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati untuk Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata untukku justru membawa kepada kematian. Sama-sama. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku.
Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang kita sudah baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 56. Hai semua ciptaannya. Pujian nomor 56. Hai semua ciptaannya, bernyanyi dan memuji-Nya. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Air murni mengalirlah, bagai musik kidung indah. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber terang bakar yang memberikan kehangatan. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptaannya, bersujud dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, 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 haleluya. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan yang diambil di Roma pasal 7 ayat 4, ada di buletin. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan mencoba untuk menghafalkannya 1 kali. Jika sudah siap, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati untuk hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah untuk Allah. Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saya akan memberi waktu untuk kita semua mencoba menghafalkannya, dan kita akan membacanya ulang tanpa melihat teks. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi
bagi Allah. Saudaraku, tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik Allah, yaitu milik Dia, membangkitkan orang mati. Mari kita baca lagi bersama-sama tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Saudara-saudari, silakan membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan ini di rumah masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan dapat memperhatikan jadwalnya. Warta gereja yang pertama, perjamuan kudus. Minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Harap saudara-saudari mempersiapkan diri untuk yang sudah dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman. Yang kedua, pelatihan pelayanan dan guru sekolah minggu. Kita doakan dan ikutilah pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan yang akan diselenggarakan mulai bulan depan, bulan Februari. Semoga kita semua dapat melayaninya. Dan untuk info lebih lengkap bisa menghubungi pengurus gereja. Saya lihat tidak ada yang baru. Jika tidak ada yang baru, mari kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan oleh saudari Derin. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 124. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tatahnya sekarang ku bertelut, ku jadi putra Allah, jantungku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, anak-anak. Silakan menuju kelas sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita kembali akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu ini, Roma 7 ayat 4. Roma pasal 7 ayat 4. 3, 2, 1. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah untuk Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah pencipta kami dan juga juru selamat seluruh dunia, khususnya kami yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk hari perhentian orang Kristen pada hari Minggu, ketika Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kami untuk bertemu, untuk memuji nama-Mu, untuk membawa persembahan, bahkan untuk menghafal dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, mohon belas kasihan-Mu untuk menghapus dosa kami. Dan kami tahu hanya dengan darah Yesus, dosa-dosa kami dapat dihapus dan diampuni. Ya Bapa, kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan rohani, agar kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu, dan berikan kami kekuatan, kesempatan untuk melayani Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau menambahkan jiwa-jiwa yang baru untuk gereja-Mu ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk keperluan dari kami masing-masing. Ada yang bekerja, tuntunlah mereka pergi, pulang, bekerja dalam keadaan selamat. Dan juga untuk yang masih sekolah, kiranya Engkau memberikan hikmat, agar mereka bisa menuntaskan persekolahan dan perkuliahan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Yang mengalami sakit, mohon Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudari kami yang sudah lama tidak datang, kiranya Engkau menggugah lubuk jantung mereka untuk kembali berkebaktian. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami yang tinggal di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kiranya Engkau menyertai mereka, agar dimanapun mereka berada, setiap hari mereka mau dekat dengan Engkau, membaca firman-Mu, berdoa. Dan yang paling penting, pada hari Minggu mereka harus ke gereja untuk berkebaktian. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia, di mana pada bulan depan, pertengahan bulan, pemilu, baik pilpres maupun untuk pileg, kiranya Engkau memberikan kedamaian, ketenangan, agar pemimpin yang Engkau tunjuk kelak dapat menjalankan tugas untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang paling penting, lebih banyak lagi orang bisa percaya di Indonesia, karena anak-anak-Mu di Indonesia mau mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan pelajaran firman-Mu, baik di kelas sekolah minggu maupun di ruang atas ini, agar Roh-Mu menuntun kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Kami mau menjalankannya dan memberitakannya, sehingga nama-Mu, nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Demikianlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita lihat Roma ya, pasal 6.
ayat 23. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah kematian. Nah, ini merupakan judul ya dari pasal 7 ya. Zaman dulu ketika Rasul Paulus menulis kitab Roma, dia tidak menempatkan judul di depan pasal. Jadi judul pasal 7, apa judulnya? Sebab upah dosa ialah kematian. Nah, kemudian tetapi kalimat kedua, anugerah karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu judul pasal 8. Ingat baik-baik ya. Roma 6:23 adalah judul untuk pasal 7, kalimat pertamanya, dan kalimat keduanya judul untuk pasal 8. Mengerti? Karena zaman dulu orang menulis tidak menempatkan judul ya di bagian pasal tersebut, tetapi judul sekaligus ditulis baik pasal 7, pasal 8 di dalam Roma 6:23, ayat yang sangat dikenal. Nah, pasal 7 ini merupakan pasal yang sulit sekali dimengerti. Sulit sekali dimengerti. Nah, judul khotbah saya pada malam ini dari ayat 1 sampai ayat 12, mengapa Allah memberikan hukum Taurat? Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah pada tahun 1445, kira-kira begitu, sebelum Yesus lahir. Abad ke-15 sebelum Yesus lahir. Ingat baik-baik ya, abad ke-berapa? 15 sebelum Yesus lahir. Allah berikan hukum Taurat itu secara bertahap. Apa itu hukum Taurat? Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Torah artinya pengajaran. Jadi Allah mengajar kita melalui hukum. Nah, hukum Taurat pertama diberikan hanya 10 perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu. Paham ya? 10 perintah Allah. 5 perintah di 1 loh batu dan 5 perintah di 1 loh batu yang lain. 5 perintah yang pertama itu adalah mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Hukum 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita review ya. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah berhala. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi tidak boleh kita mengatakan apa? Alamak. Nggak boleh. Karena memang nggak ada alamak. Allah Bapa dan Allah Putra. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau tidak datang ke gereja hari Minggu, itu dosa. Paham ya? Yang kelima, kenapa yang kelima ini termasuk hubungan manusia dengan Allah? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Kenapa bukan hubungan manusia dengan manusia? Karena orang tua kita itu diberi tanggung jawab untuk mendidik kita dengan hukum Taurat supaya kita percaya pada Yesus. Makanya hukum kelima bukan di loh batu kedua, tapi di loh batu yang pertama. Nah, hubungan antar manusia ada 5 juga. Yang pertama apa? Dari yang paling berat. Pelanggaran paling berat apa? Jangan membunuh. Membunuh itu mengambil nyawa. Jangan berzinah. Mengambil apa itu? Istri, suami orang lain. Terus, jangan mencuri. Mencuri itu apa? Mengambil milik orang lain. Jangan berdusta, bersaksi palsu. Apa itu bersaksi palsu? Mengambil nama baik orang lain. Paham? Orangnya baik, kamu memfitnah dia menjadi orang yang jahat. Seperti Yesus. Dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian orang Yahudi mengatakan kamu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Itu berdusta. Yang terakhir, jangan mengingini rumahnya, istrinya, hambanya laki-laki, hamba perempuan, terus turun loh. Kerbaunya, terus keledainya, baru kambingnya dan ayamnya. Terus mengecil. Paham ya? Jadi ini 10 hukum Tuhan berikan kepada orang Israel di atas Gunung Sinai. Nah, jadi bukan hanya 10, pernah saya katakan hukum Taurat yang dicantumkan dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan.
Itu ada berapa buah? 613 buah. Yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama perintah 248. Kenapa 248? Masih ingat? Karena orang Israel percaya tubuh manusia itu 248 organ. Apa gunanya tubuh manusia? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Paham? Kemudian ada 365 larangan. Larangannya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu larangan kan? Ada berapa? 365. Kenapa 365? Karena 365 seperti 1 tahun terdiri dari 360 lebih hari. Mengerti? Jadi setiap hari kita harus ingat akan perintah Tuhan. Kemudian setiap anggota tubuh kita kalau kita pakai, kita harus bertanya, apakah anggota tubuh saya gunakan untuk menjalankan perintah Tuhan? Paham? Nah, itulah hukum Taurat. Tuhan berikan kepada manusia bukan ya pada saat awal manusia diciptakan, tetapi setelah manusia hidup bergenerasi dari Adam ya sampai Nuh, kemudian sampai Abraham, sampai Musa. Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya, sebagai firman Tuhan yang ditulis. Yang apa? Ditulis. Sebelumnya Tuhan berfirman kepada manusia, dia tidak menyuruh manusia menuliskannya. Ingat baik-baik ya. Tetapi di tangannya Musa, Tuhan mengatakan, mulailah kamu menulis kitab suci. Di dunia ini hanya ada agama Yahudi, agama Kristen yang punya firman yang Tuhan bicarakan ditulis oleh begitu banyak nabi, oleh begitu banyak rasul dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga di tangan kita ada 66 kitab. Tetapi hukum Taurat itu dicantumkan di mana? Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, berapa buah? Orang Israel menghitungnya loh, 613 buah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa gunanya hukum Taurat? Nah, hukum Taurat itu oleh orang Yahudi disalah mengertikan. Mereka mengatakan, kami ini bangsa yang paling hebat di dunia ini, karena tidak ada bangsa yang lain yang pernah menerima ya hukum Taurat dari Tuhan. Tidak ada. Orang Tionghoa tidak, orang Arab juga tidak, orang Jawa juga tidak, hanya orang Israel. Kemudian mereka salah mengerti, mereka mengatakan kita punya hukum Taurat, kita di bangsa yang paling hebat. Kalau kita menjalankan hukum Taurat, kita bisa masuk surga. Betul atau salah? Bisa nggak orang menjalankan hukum Taurat untuk dia masuk surga? Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Paham ya? Jadi hukum Taurat itu bukan untuk membawa orang masuk surga. Yang kedua, hukum Taurat gunanya untuk menuntun kita kepada Yesus. Kepada siapa? Kenapa kepada Yesus? Kalau kamu lihat dalam kitab Galatia pasal 4 ya. Jadi orang yang tidak bisa menjalankan hukum Taurat, dia merasa sangat-sangat sedih. Contohnya, kalau kamu sekolah, kamu gagal ujian, kira-kira kamu sedih enggak? Kalau kamu kerja, kamu gagal mencapai target, sedih enggak? Pasti sedih. Jadi waktu kita melanggar hukum Taurat, kita merasa sedih. Tetapi Tuhan mengutus Yesus ya, 100% Allah menjadi 100% manusia, dan dia juga tetap Allah loh, bukan Yesus ya berubah menjadi manusia terus dia tidak lagi menjadi Allah. Tidak ya, dia tetap 100% Allah. Dia tidak berdosa, dia saja satu-satunya manusia sejak hukum Taurat diberikan yang bisa menjalankan hukum ini tanpa cacat, tanpa celah. Paham? Jadi kalau kita membaca kitab Injil, Yesus waktu dia lahir umur 8 hari sudah disunat. Masih ingat kenapa 8 hari? Karena darah bayi 8 hari bisa mengumpal dengan bagus. Ya, orang Arab disunat umur belasan tahun mengikuti Ismail. Abraham disunat umur 99 tahun. Kalau peraturannya disunat 99 tahun, semua udah mati belum disunatkan. Jadi 8 hari. 3.500 tahun orang tidak tahu rahasia itu, sampai dokter di Inggris mengetes darah bayi. Oh, dia baru tahu loh. Pada 8 hari darah bayi bisa menggumpal seperti orang dewasa, sehingga
bayi 8 hari kalau disunat tidak lagi berbahaya. Jadi Alkitab ini penuh dengan kebijaksanaan dari Allah. Jadi Yesus disunat pada hari 8. Waktu Yesus disalib, dia menggenapi hukum Taurat tidak? Apa yang dia katakan? Dia serahkan ibunya Maria kepada siapa? Yohanes untuk dijaga. Kenapa dia tidak serahkan kepada adik-adik tirinya? Karena adik-adik tirinya belum percaya kepada Yesus. Dia bisa mengambil tanggung jawab rohani. Paham ya? Jadi Yesus menjalankan hukum Taurat untuk menyelamatkan kita. Kalau kita berbicara tentang hukum, kata apa yang muncul di dalam pikiran kamu? Apa? Peraturan sekolah, peraturan gereja, peraturan kebaktian. Sebelum kebaktian, HP harus dimatikan. Ya kan? Apa peraturan? Untuk ditaati. Dia apa? Ditaati. Jadi Yesus mentaati hukum Taurat, sehingga hukum Taurat ini menuntun kita seperti dalam kitab Galatia pasal 4. Itu seperti guru les. Guru lesnya orang Israel itu tidak seperti guru les zaman sekarang. Guru lesnya itu adalah budak, ya, dipekerjakan full untuk keluarga itu. Dia menuntun, katakanlah anak yang belum akil balik dituntun ya oleh guru les ini, ya, waktu dia sekolah diantar, waktu dia pulang dijemput, di rumah diajarin ya pelajaran-pelajaran dan hukum Taurat sampai anak itu akil balik secara hukum, bisa menjadi ahli waris dari bapak dan ibunya. Itu fungsi dari hukum Taurat, menuntun orang kepada Yesus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut school master, ya, atau disebut pedagogos, ya, guru les. Ya, jadi hukum Taurat ini fungsinya untuk menuntun manusia untuk kenal kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus ya, setelah dia menjalankan seluruh hukum Taurat sebagai bukti dia tidak ada dosa, dia mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi Yesus yang dengan penuh menjalankan hukum Taurat dan dia mati untuk dosa-dosa kita, ada hubungannya dengan pelajaran kita pada sore hari ini. Jadi hukum Taurat untuk orang percaya, dia seperti tongkat menuntun kita kepada Yesus. Fungsi dari hukum Taurat. Tetapi untuk orang tidak percaya, hukum Taurat itu seperti pedang yang membinasakan. Nah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 12, di situ ada hubungannya antara hukum Taurat yang sudah diberikan kepada manusia, yang pertama dengan orang percaya Yesus. Sekarang saya tanya, ya, kalau kita sudah percaya Yesus, apakah masih perlu menjalankan hukum Taurat? Ini pertanyaan ya, karena 613 loh. Menghafalnya, mengenalnya aja susah. Nah, Tuhan Yesus melalui para rasul mengajarkan hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, hukum moral. Ya, kita berkata, orang itu tidak bermoral. Apa ukurannya? Ukurannya 10 hukum. Dia membunuh, dia mencuri, dia berzina, itu tidak bermoral. Paham ya? Dia menyembah berhala, di mata Tuhan dia tak bermoral. Apa ukuran moral? 10 hukum. Itu tetap untuk setiap orang Kristen. Yang kedua, di dalam hukum Taurat banyak hukum yang namanya hukum-hukum seremoni. Hukum apa? Ya, 1 hukum moral, 2 hukum seremoni. Apa tuh hukum seremoni? Hukum seremoni adalah hukum upacara. Hukum adat orang Israel. Apa saja itu? Termasuk ya begitu banyak. Ya, kalau ibu melahirkan harus mempersembahkan binatang apa supaya ditahirkan, disucikan dan sebagainya. Oke? Nah, itu hukum seremoni sudah Tuhan Yesus bagaimana? Perintahkan di antara orang Kristen di gereja hanya 2 yang harus dijalankan. Apa itu? Sunat digantikan dengan baptisan. Paham ya? Sunat digantikan dengan baptisan. Paham ya? Yang kedua, perjamuan Paskah digantikan dengan perjamuan kudus. Hanya 2 sakramen yang harus dijalankan di gereja. Itu hukum seremoni. Yang ketiga, hukum sipil. Hukum apa? Sipil. Nah, hukum sipil itu kalau kamu lihat di dalam kitab Keluaran itu dicantumkan di pasal 21.
XX1. Apa? XX1 ya, 1. Kalau kamu lihat XX1 ingat apa? Hukum sipil. Apa itu hukum sipil? Jadi kalau orang Israel dia berhutang, dia tidak mampu membayar hutang, dia harus menjadi budak untuk keluarga yang memberikan dia hutang selama 7 tahun. Jadi waktu dia menjadi budak, dia bisa menikah dengan orang, melahirkan anak sebagai budak. Tetapi kalau 7 tahun sudah lewat, dia bebas, dia tidak lagi menjadi budak. Dia bisa pergi, tapi anak-anak istrinya nggak boleh dibawa. Nggak boleh apa? Dibawa, karena dia budak. Nah, tetapi dia merasa majikannya bagus. Dia nggak mau ya meninggalkan istri anaknya, sehingga dia rela menjadi budak seumur hidupnya untuk keluarga itu. Jadi dia pergi ke pintu gerbang di dalam Keluaran 21. Dia mengatakan, saya mau menjadi budak dari keluarga dia sampai selama-lamanya. Jadi para penatua yang datang sebagai pemimpin kota, bagaimana? Menandakan dia sebagai budak seumur hidup. Dikasih anting-anting. Apa? Jadi kenapa perempuan beranting-anting? Sebagai tanda dia taat kepada Tuhan dan suami. Laki-laki boleh nggak beranting-anting? Kalau kamu anting-anting, artinya kamu jadi budak orang tertentu. Paham? Keluaran berapa? XX1. Oke? Kalau hukum moral di Keluaran 20. Hukum sipil Keluaran 21. Tetapi sekarang apakah hukum sipil orang Israel berlaku untuk kita? Kalau wanita kedapatan berzina, ambil batu, lempar dia dengan batu sampai mati. Tidak lagi. Hukum sipil adalah di mana kita hidup, hukum negara itu yang menjadi pegangan kita. Paham ya? Jadi hukum Taurat ada 3 bagian, hukum moral, hukum seremoni, dan hukum sipil. Nah sekarang hukum moral yang tetap mengikat semua manusia, dan hukum moral ini sangat khusus. Kenapa? Karena hukum moral ini selain ada di 2 loh batu, Tuhan juga tulis dalam lubuk jantung manusia. Paham? Misalnya kalau orang membunuh, apakah dia tenang-tenang setelah dia membunuh? Tidak, karena dia tahu dia sedang melanggar hukum moral. Nah, dalam pembacaan kita tadi, itu begitu susah untuk dimengerti. Tapi kalau kita melihat dalam kerangka ini, kita bisa paham. Yang pertama, hubungan orang percaya dengan hukum Taurat. Jadi kita yang sudah percaya Yesus sudah mati untuk dosa kita, Yesus sudah dikubur, Yesus bangkit, Yesus sudah menampakkan diri pada kita. Hukum Taurat itu hubungannya dengan kita apa? Yang pertama, hukum Taurat itu ya, tadi saya katakan ya, untuk orang percaya seperti tongkat yang menuntun kita kepada Yesus. Nah, hukum Taurat itu seperti istri yang suaminya mati. Istri yang suaminya mati. Jadi kalau istri suaminya mati, istri itu sudah tidak lagi punya ikatan hubungan pernikahan dengan suaminya. Kenapa? Karena di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Paham gak ya? Di surga kita akan hidup seperti malaikat. Jadi istri yang suaminya mati seperti siapa di Alkitab? Ada nggak istri yang suaminya mati terus dia menikah lagi? Kitab apa? Esther. Bukan Esther. Ruth. Maaf ya, Ruth. Ya kan? Ruth itu dia menikah dengan anak laki-laki Naomi. Kemudian suaminya mati, dia ikut Naomi yang sudah janda juga pulang ke Israel. Nah, di tanah Bethlehem dia bertemu dengan siapa? Orang yang kaya yang bernama Boas. Dan dia dinikahkan oleh Allah dengan Boas karena suaminya sudah mati. Jadi ini satu bukti ya, bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen kita seperti janda. Jadi hukum Taurat itu sudah nggak berlaku untuk kita. Ya, suaminya udah mati, tidak lagi mengikat. Hukum Taurat tidak lagi mengikat kecuali hukum apa? Moral. Hukum apa? Hukum seremoni hanya ada dua. Hukum sipil kita ikut hukumnya Indonesia. Paham ya? Itu yang mengikat ya. Kalau hukum Taurat yang ditulis 613 tidak lagi ya mengikat kita. Yang mengikat apa? Hukum moral, baptisan, perjamuan kudus, dan hukumnya Indonesia. Paham ya? Kalau yang 613 enggak lagi ya mengikat.
Nah, kemudian yang kedua. Nah, kamu kalau baca dalam ayat ke-5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita di sini ya. Nah, kalau kamu lihat ya, berbuah untuk maut. Maksudnya apa nih berbuah untuk maut? Artinya kita terus ya berdosa sampai kita mati. Jadi kalau kita itu ya sudah percaya Yesus, nah dikatakan oleh Alkitab, kita bukan hanya mati terhadap dosa, tetapi kita juga sudah mati terhadap hukum Taurat. Paham ya? Nah, kalau orang mati, ya pertama kita seperti janda yang suaminya sudah mati. Ya, suaminya itu seperti hukum Taurat, sudah tidak berlaku untuk wanita janda itu, dia boleh kawin lagi. Yang kedua, kita seperti orang mati. Kalau orang mati, bisa nggak dia digoda oleh hukum Taurat untuk berbuat dosa? Nggak bisa lagi kan? Kalau orang mati, mayat, ya, kamu goda-goda dia, ya kasih dia misalnya Kentucky Fried Chicken, ya dia merasa, ini wangi, dia mau makan, nggak bisa lagi. Itu hubungan orang Kristen dengan hukum Taurat seperti janda yang ditinggal mati oleh suami. Yang kedua apa? Seperti orang mati. Nah, itu hubungannya. Nah, sekarang apa gunanya ya hukum Taurat untuk kita orang percaya? Itu terhadap hukum Taurat kita seperti janda yang suami janda itu sudah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seperti mayat yang sudah mati. Hukum Taurat itu tidak bisa menggoda mayat itu untuk menjadi budaknya lagi. Itu dua ya terhadap hukum Taurat. Nah, sekarang hukum Taurat, ya di sini ada hukum Taurat, di sini ada orang Kristen, di sini ada Tuhan Yesus. Ingat Bapak ya? Tadi apa? Hukum Taurat dengan orang Kristen. Kita seperti apa? Janda yang suaminya mati, seperti mayat. Ya, dua ya. Nah, sekarang hukum Taurat orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Dengan siapa? Nah, apa pelajarannya? Pelajaran yang pertama kalau kamu lihat di sini, yang pertama Tuhan Yesus itu sudah mati untuk semua dosa kita, tapi tadi dikatakan dia sudah bangkit dari kematian. Dia dibangkitkan dari kematian. Kalau kita baca ya di dalam pasal 7 ayat yang keempat. Mari kita baca ayat 4. Itu hubungannya hukum Taurat, orang Kristen, dan Tuhan Yesus. Ya. Apa hubungannya? Ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat. Catat ini yang tadi kita baca ya. Kamu sudah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Maksudnya apa? Tubuh Kristus di sini adalah waktu Yesus disalib. Segala pelanggaran kita terhadap hukum Taurat sudah dihukum di atas kayu salib. Paham ya? Nah, kemudian kamu lihat di sini supaya kamu menjadi milik orang lain, ya bukan lagi milik hukum Taurat, tapi milik orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu miliknya dia. Siapa dia di situ? Ayat 4 yang tadi kita baca. Yang telah dibangkitkan dari orang mati. Jadi artinya begini, kalau kita sekarang yang tadi dikatakan hukum Taurat orang Kristen, kita seperti janda yang ditinggal mati oleh suami. Paham ya? Jadi suami itu gak bisa menuntut istrinya waktu istrinya menikah. Yang kedua apa? Seperti orang mati. Hukum Taurat tidak bisa menggoda dia. Nah, sekarang hukum Taurat orang Kristen dan Tuhan Yesus. Kita seperti apa? Kita telah dibangkitkan bersama Yesus. Ingat Bapak loh? Jadi waktu kita percaya Yesus ya, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, rohnya yang kudus ada di dalam diri kita. Sehingga kamu ya memandang diri kamu bukan lagi kamu yang lama loh. Ya, yang menjadi budak dari dosa, tapi kamu yang sekarang adalah milik siapa tadi? Milik siapa? Miliknya Tuhan Yesus. Artinya begini ya, kamu dibebaskan ya dari perbudakan dosa, ya, kamu bebas pergi. Tapi kamu seperti ya budak yang merasa baik sekali tuan rumahnya, dia mau menjadi budak seumur hidup ya dari majikannya. Dia rela apa? Menjadi budak. Dan sekarang kita dengan rela menjadi budaknya siapa?
budaknya Yesus dibangkitkan, ya, bersama Yesus. Kita mati, ya, terhadap dosa di dalam salib Yesus. Nah, kita bukan hanya mati terhadap dosa dan terhadap hukum Taurat, tetapi kita juga bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya, hubungan hukum Taurat, orang percaya dan Tuhan Yesus sudah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Yang kedua, kamu lihat juga bagian yang terakhir, ayat 4. Di situ kuncinya. Tujuannya apa? Agar bagaimana? Kita berbuah untuk Allah itu. Jadi kita sudah dibangkitkan, ya, bersama-sama Tuhan Yesus. Kita diminta untuk berbuah untuk Allah. Apa tuh buah, ya? Sekarang Pontianak kan sedang musim buah, bukan? Apa buah yang diharapkan? Ada 2. Buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Mari kita baca, ya, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kepanjang sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Paham, ya? Jadi ini buah yang harus kita hasilkan. Ini bukan kamu katakan ini 9 buah, saya mau pilih 4, 5-nya nggak mau. Bukan, ini 1 buah, tapi ada 9 aspek. 1 buah ada apa? 9 aspek. Ini bukan 9 buah loh, tapi 1 buah Roh Kudus dengan 9 aspek. Paham, ya? Jadi tujuan, ya, kita, kalau kita lihat hubungan hukum Taurat, orang Kristen dan Tuhan Yesus, ada 2 apa? Dibangkitkan dari kematian supaya kita menjadi miliknya Yesus. Tujuannya yang kedua, supaya kita dapat berbuah untuk Allah, yaitu buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu diberikan Allah kepada semua orang percaya. Tujuannya apa? Agar kita dapat melayani. Di gereja kita ada program untuk pendidikan, pelatihan supaya kita dapat melayani. Sebagai pengajar guru sekolah minggu, ya kan? Kemudian sebagai calon-calon diaken juga harus dilatih. Ya, pelayanan itu kalau tidak ada pelatihan kita tidak bisa melaksanakannya. Contohnya tadi, ya, Andi, dia kan belum bisa pasang kamera, ya kan? Nah, tadi baru dikasih tahu, ya, bagaimana cara memasang, ya kan? Jadi kita semua, ya, harus terlibat dalam pelayanan. Ya, Andi yang senior, ya, dia juga melayani. Waktu pulang dia menggonceng, ya, Devin dan Atan. Mulai dari yang sederhana, ya, kita melayani. Tapi kalau kita terus melayani, Allah akan tingkatkan loh, ya, pelayanan kita loh. Bukan hanya sekedar, ya, mencetak buletin gereja, ya, tapi ada yang lebih baik yang Tuhan bisa pakai kita. Yang paling penting kita dapat apa? Bersaksi untuk Tuhan Yesus, membawa orang percaya Yesus. Ya, saya percaya kamu punya banyak kawan, ya kan? Siapa yang bisa mengajak kawan kamu ke sini? Saya nggak kenal mereka, kan? Saya memang kenal mereka. Kalian semua, kan, yang bisa mendoakan mereka, mengabarkan Injil pada mereka. Kalau kalian masih sungkan mengabarkan Injil, ya, panggil kami. Kami akan datang, kabarkan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa percaya Yesus dan bisa datang ke gereja. Paham? Itu buah, ya. Kalau kita berbuah untuk Tuhan, buah kita itu kekal. Apa? Kekal selama-lamanya. Apa yang kita lakukan di bumi untuk Tuhan Yesus, walaupun kelihatannya kecil, memberikan orang minum segelas air saja loh, karena dia murid Yesus. Yesus bilang apa? Kamu tidak akan kehilangan upah. Ya, jadi tadi saya sudah uraikannya, hubungan hukum Taurat, orang Kristen, apa? Yang pertama, seperti siapa? Janda yang suaminya sudah mati. Jadi hukum Taurat itu seperti suami mati, nggak bisa lagi menuntut, ya, istrinya, mantan istrinya untuk menikah lagi. Yang kedua, seperti apa? Mayat
Ya mayat itu juga nggak bisa digoda-goda lagi oleh hukum Taurat. Yang ketiga, selanjutnya apa? Hukum Taurat, kita orang percaya, dan Tuhan Yesus, apa hubungannya? Kita sudah dibangkitkan bersama Yesus, kita diharapkan bisa berbuah. Yang terakhir, apa hubungannya hukum Taurat orang tidak percaya? Nah, ini pertanyaannya kan, dari ayat 1 sampai 12. Apakah hukum Taurat itu berlaku untuk mereka? Di mana berlakunya? Kenapa? Di dalam lubuk jantung mereka sudah Tuhan tulis apa? Hukum moral. Hukum apa? Moral. Ya kan? Makanya orang yang membunuh pasti dia tidak tenang. Orang yang berbohong bagaimana? Dia tidak tenang. Karena di dalam lubuk jantungnya ada hukum moral yang Allah tuliskan. Mengerti ya? Nah, hubungan orang tidak percaya dengan hukum Taurat yang pertama, kalau kita lihat ya, Paulus mengatakan di sini, oleh karena hukum Taurat itu ayat 7, aku mengenal dosa. Artinya begini, dengan diberikan hukum Taurat 613, 10 hukum, orang mengenal dosa apa yang dia lakukan. Jelas. Misalnya kalau dia hari Minggu dia nggak ke gereja, hukum keberapa yang dia langgar? Nah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum keempat. Kalau dia membandel sama gurunya, orang tuanya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kalau dia mencuri, hukum keberapa? Kalau mencuri di supermarket kan tangannya diborgol kan? Hukum keberapa? 8 ya. Kalau membunuh 6. Kalau berzina 7 ya, semuanya ya. Dengan diberikan hukum Taurat ini, spesifikasi dosa itu jelas. Mengerti ya? Itu yang pertama loh ya. Sehingga manusia itu ketahuan banyak dosanya. Banyak apa? Dosanya. Dikatakan Alkitab, dosa manusia seperti rambut di kepalanya. Kalau kamu lihat kepala orang dengan rambut, apa yang kamu ingat? Dosa kita akan sebanyak rambutmu. Berapa jumlah rambut manusia? Kalau kamu pergi ke dokter kan, Pak dokter, Bu dokter, rambut orang tuh berapa helai? Dokter pun bisa kaget. Menurut ya orang yang belajar Alkitab, rambut yang hitam itu jumlahnya kira-kira 100.000 helai. Berapa? 100.000. Ya, kalau pirang, bukan karena disembir ya, ya orang barat yang pirang, lebih halus rambutnya itu 120.000 helai. 120.000 helai. Kenapa sebanyak rambut di kepala kita? Kalau kita setiap hari berdosanya 3 kali, ya kan? Kalau kita hidup 100 tahun, ya kan? Berapa itu? 100 dikali 365, berarti ada berapa itu? Ya kan? Jadi 36.000. Jadi setiap hari kita berdosanya 3 kali. Jadi semakin kita tua, dosa kita itu semakin apa? Banyak. Paham? Ya, kalau saya sekarang umurnya 60 menjelang 61, saya punya 61 buku di sini. Buku apa? Dosa. Paham? Setiap tahun 1 buku. Nah, itu hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar dia adalah makhluk yang berdosa. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum Taurat itu untuk orang tidak percaya seperti apa tadi saya katakan? Kalau untuk orang percaya seperti tongkat, menuntun, mengembalakan. Kalau orang tidak percaya, hukum Taurat seperti apa? Pedang yang mematikan. Yang mematikan. Ya, Paulus di sini mengatakan ya, kalau kita lihat ya di dalam pasal 7 ayat 89, coba kita baca. Hukum Taurat itu mematikan. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, rupa-rupa nafsu. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi
Ya, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ya, sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata untukku justru membawa kepada kematian. Paham ya? Dengan hukum Taurat ini, manusia yang tidak mau menerima Yesus, maka dosa yang menumpuk dalam kehidupannya harus dihakimi dan dihukum oleh Allah. Karena dikatakan Alkitab, manusia ditentukan satu kali mati, setelah itu ada penghakiman. Coba hafalkan ya. Manusia ditentukan satu kali mati, tetapi setelah itu ada penghakiman. Nah, sekarang terhadap orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia harus menanggung semua dosa yang dia lakukan. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus, bukan berarti ya kita hidup di dunia ini tidak bisa lagi berdosa. Tetapi jangan lupa, semua dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, sampai masa depan sudah diapakan oleh Allah. Sudah disalibkan di atas salibnya Yesus loh. Kamu lihat ya, Yesus disalibkan hampir 2000 tahun lalu, bukan? Tapi itu bisa menghapus dosa untuk orang yang hidup ya sebelum Yesus, dari zaman Adam sampai nanti orang yang di masa depan yang percaya Yesus. Semua dosa loh sudah ditanggung di atas kayu salib Yesus untuk orang percaya. Paham? Sehingga kita yang percaya masih bisa nggak kita berdosa, melanggar hukum Taurat? Masih bisa? Bisa, ya kan? Nggak mungkin ya kita tidak tanpa dosa. Ya, tapi kalau kita melanggar apa? Alkitab bilang apa? Coba kamu baca 1 Yohanes. Ya. Kitab 1 Yohanes pasal 1. Di situ jelas ya. Ayat 9. Nah, ingat baik-baik ya, kalau kita berdosa, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia, ya, jadi dia punya firman ya, yang tetap dia ikuti, dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paham? Makanya dalam doa Bapa kami selalu kita doakan apa? Ampunilah hutang-hutang kami, kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berhutang, bersalah kepada kami. Paham ya? Jadi orang yang percaya Yesus, kita masih bisa berdosa. Seperti Petrus, berapa kali dia menyangkal Yesus? 3 kali, ya kan? Daud, dia mengambil istri orang, dia membunuh, ya kan? Tapi dia mengaku dosa dalam Mazmur 51. Dosanya diampuni, walaupun ada konsekuensinya. Jadi orang Kristen, ya hukum Taurat itu seperti apa? Seperti tongkat gembala yang menuntun kita, pertama bertemu Yesus dan percaya Yesus, yang kedua menuntun kita hidup kudus. Hidup apa? Kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, kita tidak bisa berbuah. Paham? Mau berbuah? Apa kuncinya? Hidup kudus. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Kalau kita berdosa, kita minta ampun di basuh darah Yesus. Yang kedua apa? Firman-Nya bisa menuntun kita hidup kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus, setiap hari harus membaca Alkitab. Setiap hari loh, ya, bukan hanya 1 minggu sekali, tapi setiap hari kita harus membaca Alkitab. Kalau bisa pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Kita selalu membaca Alkitab. Jadi kita sudah belajar hari ini kan tentang apa? Hukum Taurat. Apa arti hukum Taurat? Torah, pengajaran. Siapa yang mengajar kita? Tuhan. Kapan diberikan pada manusia? Abad 15 sebelum Yesus lahir. Siapa yang menerima pertama? Musa, dalam bentuk 2 tablet, ya, 2 tab, 2 tablet, ya, 2 loh batu. 5 hukum pertama, 5 hukum kedua. Hafalkan ya, 10 hukum. Kemudian terus berlanjut ya sampai Musa mati.
diberikan dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Ada berapa jumlahnya dihitung orang Israel? 613 buah. Yang positif 2, 4, 8. Yang dilarang 3, 6, 5. Tetapi kalau kita golongkan menjadi 3 golongan apa saja? Hukum, coba tangannya begini. Moral, apa? Ada di mana? Ada di Alkitab dan di mana? Lubuk jantung semua manusia. Ya, hukum apa? Moral, ada di sini. Oke. Setelah itu hukum apa lagi? Seremoni banyak sekali. Tetapi untuk gereja ditetapkan hanya ada 2. Baptisan menggantikan sunat. Terus perjamuan kudus menggantikan Paskah. 2 sakramen. Oke. Ketiga, hukum sipil. Hukum apa? Kalau hukum moral itu adalah Keluaran 20. Kalau hukum sipil itu Keluaran 21. Kalau mau jadi budak, pergi ke pintu gerbang, jumpa dengan para pemimpin, para penetua, kasih anting-anting walaupun dia laki-laki. Dia rela menjadi budak. Kita juga begitu, sudah dibebaskan ya. Kamu boleh pergi. Yesus sudah membebaskan kamu dari dosa, dari neraka. Tapi kita dengan rela mau menjadi budaknya Tuhan Yesus. Menjadi apa? Rela menjadi apa? Budaknya siapa? Yesus. Sebelumnya budak dosa, sudah dibebaskan. Tapi sekarang kita dengan rela, sukacita menjadi budaknya Tuhan Yesus. Jadi apa hubungan orang percaya, hukum Taurat, dan kita? Kita seperti apa? Janda yang suaminya sudah mati. Kalau jandanya ini menikah, suaminya yang sudah mati bisa nuntun nggak? Kau berzina. Ya nggak bisa ya. Seperti apa lagi yang kedua? Seperti mayat. Jadi mayat tuh nggak bisa lagi digoda oleh hukum Taurat. Nah, dengan 2 hal itu, ilustrasi itu, Rasul Paulus mengatakan apa gunanya ya hukum Taurat untuk kita? 1, kita sudah dibangkitkan. Yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kita dibangkitkan? Supaya kita berbuah untuk Allah ya, yaitu buah pertobatan dan buah Roh Kudus dan buah pelayanan. Itu yang pertama ya. Hubungan hukum Taurat orang Kristen. Yang kedua, hubungan hukum Taurat dengan orang yang tidak percaya Yesus. Seperti apa? Hukum Taurat itu seperti pedang yang mematikan. Kenapa? Karena dengan hukum Taurat ini diberikan, menyatakan manusia itu penuh dengan dosa. Dia nggak bisa lari ya. Kalau dia membunuh, dia nggak bisa bilang, aku nggak membunuh. Ya Tuhan bilang, kau sudah membunuh, seperti Kain. Ya, seperti orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka nggak bisa bilang, kami nggak membunuh Yesus, nggak bisa. Kemudian yang kedua, apa peran hukum Taurat untuk orang yang tidak percaya? Membawa kematian. Kalau kita yang sudah percaya Yesus, walaupun ya kita bisa lemah, bisa jatuh dalam dosa, tapi semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Yang penting kita mau bertobat. Apa? Bertobat. Ya, jangan sampai kita tidak mau bertobat. Ya, kita mau bukan hanya bertobat, tapi kita mau berbuah untuk Allah kita. Ya, di dalam buah Roh Kudus dan buah pelayanan. Ya, saya harapkan nanti di antara kalian bisa melatih diri dan dilatih untuk menjadi apa? Pengajar-pengajar anak-anak di sekolah minggu dan pelayanan-pelayanan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena pada malam ini kami dapat belajar dari topik yang sulit, tetapi kami bersyukur untuk Roh Kudus sebagai guru kami yang paling tinggi bisa mengajarkan kami sehingga kami dapat mengerti bagaimana hubungan manusia yang sudah percaya dan yang belum percaya dengan hukum Taurat dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Bapa, supaya firman-Mu ini kami ingat dan dapat kami aplikasikan dan kami beritakan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Kita tutup kebaktian kita dengan pujian 136. Kita berdiri.
136 pujian kita yang terakhir. Saat Tuhan Yesus yang kembali. 136. Semua anak akan dipanggil saat Dia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu tanpa terjatuh, dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita besar, untuk satu-satunya Allah yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinari